Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arlin Yuwanita di channel yang ngajakin kamu jalan-jalan dan makan-makan. Oke, kali ini aku ingin sharing kegiatan aku selama mengikuti prosesi ibadah haji dan umroh di tanah suci eh, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Oh ya, buat teman-teman yang udah subscribe, aku doakan semoga kalian selalu dilindungi Allah dan diberi kelapangan rezeki dan diberikan kesempatan untuk yang belum pernah berhaji untuk juga diberi kelapangan rezeki dan umur kesehatan untuk bisa diundang Allah menjadi tamunya di tanah suci. Dan aku ingin menceritakan perjalanan ibadah haji yang aku lalui ya. Yang pertama ada persiapan. Ini meliputi persiapan mental dan fisik. Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup sebelum berangkat ke tanah suci, kita sebagai jamaah dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon bimbingan darinya. Kemudian jamaah juga diminta untuk menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawabnya pada keluarga, pekerjaan, dan masalah hutang piutang. Kemudian juga menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu. Bagi jamaah yang mampu melaksanakan walimatus safar, bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menghindari sikap sum'ah atau mencari popularitas, sikap riya, beramal dengan niat selain Allah dan ingin dilihat orang lain dan mubahah atau berbangga-bangga. Kemudian juga jamaah diminta untuk membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh karena ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah fisik. Jadi fisik yang sehat sangat dibutuhkan untuk bisa menjalankan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga diminta untuk mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umroh sesuai ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga bekal materi. Agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar dan memperoleh kemabruran jemaah haji, juga perlu menyiapkan bekal materi seperti membawa bekal yang halal dan cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan menyiapkan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan dan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian juga menyiapkan dokumen meliputi bukti lembar setor lunas BPIH, biaya perjalanan ibadah haji yang tahun ini pelunasan totalnya adalah 58,2 juta. Waktu pendaftaran pertama untuk pesan kursi kita membayar 25 juta, kemudian tinggal bayar kekurangannya. Kemudian juga harus menunjukkan kartu BPJS, buku paspor yang masih berlaku, dan lembar visa haji. Kemudian kita bisa membawa kartu ATM anjungan tunai mandiri yang memiliki logo jaringan internasional, baik itu logo Visa ataupun Mastercard bagi yang memiliki ya. Kemudian kita bisa membawa pakaian 5 setel untuk wanita seperti gamis, termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional dan tahun ini adalah batik berwarna ungu tua. Kemudian kita juga harus menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah. Misalnya KTP nggak perlu dibawa dan SIM juga nggak perlu dibawa, takutnya hilang. Karena kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jamaah berada di tanah suci. Kemudian setiap jamaah haji dilarang memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh. Kemudian membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan, kemudian memasukkan benda-benda tajam di dalam tas tenteng, misalnya pisau, gunting, cutter, obeng, peniti, silet, senjata api, dan bahan peledak. Aduh, aneh-aneh aja ya. Kemudian benda tumpul semisal tongkat pancing yang biasa digunakan untuk mengibarkan bendera regu. Benda yang memiliki kandungan gas, produk dari hewan seperti keju, susu segar, dan daging segar, zat cair lebih dari 100 cc, dan rokok elektronik. Itu juga dilarang ya.
Kemudian jemaah juga diminta untuk tidak menyimpan uang di dalam tas koper karena besar kemungkinan bisa hilang, termasuk membawa benda material korosi, bahan peledak, gas bertekanan, cairan yang mudah terbakar, benda padat yang mudah terbakar, zat oksidasi, material radioaktif, bahan kimia, zat beracun, kendaraan kecil yang alat-alat yang menggunakan baterai litium, pemantik dan korek api, dan power bank kecuali power bank yang di bawah 20.000 volt atau bisa dibawa dan disimpan di tas tenteng. Kemudian untuk jemaah juga harus mengikuti bimbingan manasik haji. Jemaah haji yang telah mendapatkan kuota, kita bicara tentang jemaah haji reguler ya. Tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji dari pemerintah. Kemudian bentuk bimbingan ini diberikan dalam dua sistem, yaitu secara berkelompok dan massal. Kemudian sistem bimbingan kelompok diadakan di kecamatan oleh jajaran KUA, kecamatan, serta bimbingan massal yang dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama, Kemenak, kabupaten atau kota. Kemudian ada jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kota, dan Kepala KUA setempat. Bagi teman-teman yang mengikuti bergabung dengan KBIH, bisa mengikuti acara sesuai yang ditetapkan oleh KBIH masing-masing. Tapi ini nggak wajib. Bisa juga menjadi mandiri dengan tidak mengikuti satupun KBIH. Kemudian untuk pembinaan kesehatan, jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bekerja sama dengan puskesmas atau kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Sebelum melakukan pelunasan, jemaah haji harus mendapatkan atau melaksanakan pemeriksaan kesehatan hingga mendapat status istitoah dari dokter puskesmas. Kemudian ada pengelompokan sebelum berangkat, rombongan jemaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan setiap 4 regu atau 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan. Untuk setiap satu regu ditunjuk seorang ketua regu, dan untuk setiap satu rombongan ditunjuk seorang ketua rombongan. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang atau kita mengenalnya sebagai kloter dengan kapasitas pesawat bervariasi mulai dari kapasitas 325 orang, 360. Ini seperti pesawat yang kami tempati kemarin, fullnya 360 orang, 393 orang, 410 orang, 450 sampai 455 orang dalam satu kelompok terbang. Dan dalam setiap kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji, terdiri atas ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, tenaga kesehatan haji, petugas haji daerah atau PHD, ketua rombongan karom, dan ketua regu atau karo. Nah, kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jemaah hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, merawat kebugaran kesehatan fisik dengan olahraga secara teratur, menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan, menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen, surat panggilan masuk asrama, bukti store lunas BPIH berwarna biru, buku, dan atau kartu kesehatan. Kemudian membawa perbekalan, pakaian, sampai obat-obat yang diperlukan. Nah, untuk melaksanakan sholat, kita disuruh untuk melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama Haji Embarkasi, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama Haji Embarkasi, setiap jamaah hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kemenak, kabupaten atau kota saat berangkat ke asrama haji. Memperbanyak zikir dan doa, membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai syikir dan syiar.
menjamak dan mengqashar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat musafir. Dan di asrama haji embarkasi, saat datang di asrama haji, setiap jemaah diwajibkan untuk mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi, mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum terbang, menempati akomodasi yang telah disediakan, dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan untuk menempati kamar yang telah disediakan. Kemarin yang kami tempati itu berisi 10 sampai 11 jemaah. Kemudian mengonsumsi kata yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. Nggak boleh jajan sembarangan karena di sana kita diisolasi dan diharapkan tidak ada kasus keracunan, sakit karena salah makan selama di embarkasi. Kemudian jemaah juga mengikuti pendalaman manasik haji yang disampaikan oleh PPIH, kemudian menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 750 rial Saudi. Kemudian kita juga mengecek kelengkapan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. Kemudian jamaah juga harus menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan dokumen-dokumen pribadi, kemudian menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan sikap toleran, saling membantu kepada sesama dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Ya karena nanti kita akan bersama-sama selama 40 hari dengan 4 orang dalam satu kamar, mungkin bisa 5 orang yang berbeda sifat dan kebiasaan ya. Kemudian kita juga memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang kedua, karena kami gelombang kedua ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara dan juga niat ihram haji umroh dapat dilakukan di asrama embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas ya alam atau Kornul Manazil. Setelah kru pesawat menyampaikan informasi mikot, ataupun bisa juga di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian selama menetap di asrama haji embarkasi, setiap jemaah dilarang untuk membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan jemaah itu sendiri. Kemudian dilarang bagi jemaah untuk meninggalkan APD atau alat pelindung diri yang dibagikan di asrama haji seperti masker dan botol semprot atau minum. Jadi kemarin kita mendapatkan satu tas isinya alat-alat APD yang isinya macam-macam, bisa lihat di video saya sebelumnya di short. Kemudian berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan masing-masing, memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal, kemudian membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Dan setiap jemaah haji dilarang, satu, membawa majalah atau rekaman porno. Ih, aneh banget ya. Tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, bukan masa kampanye guys. Narkoba apalagi bisa ditahan ini. Rokok lebih dari 200 batang. Jadi nggak boleh bawa berselop-selop rokok. Nanti akan dibuang dan disuruh entah dikemanakan itu di embarkasi. Dan tidak boleh membawa jamu yang berlebihan. Kemudian kita juga dilarang menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba dan dokumen yang bersifat melawan negara yang membahayakan jemaah haji. Oke. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Selamat menikmati dan jumpa lagi di vlog yang lain. Assalamualaikum.